Raka adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan properti raksasa di Jakarta. Hidupnya dikelilingi kemewahan, mobil sport berjejer di garasi, jas mahal, dan pertemuan bisnis tanpa henti. Namun di balik semua itu, hatinya justru lelah. Setiap perempuan yang mendekat selalu memandangnya sebagai anak konglomerat, bukan sebagai Raka yang apa adanya. Suatu sore, takdir mempertemukannya dengan Alia, seorang wanita kaya pemilik butik fashion ternama. Pertemuan itu terjadi secara sederhana. Alia hampir terlambat ke sebuah acara amal karena supirnya mendadak sakit. Raka yang saat itu sedang menyamar, mengendarai motor ojek online demi mencari udara bebas, menawarkan bantuan. "Mas, bisa antar saya? Saya buru-buru," ucap Alia cemas. Raka mengangguk. "Siap, Mbak." Di atas motor sederhana itu, Alia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Raka tak pamer, tak berusaha memikat. Ia hanya berbicara seperlunya, sopan dan penuh perhatian. Sejak hari itu, Alia sengaja memesan ojek di jam yang sama, berharap bertemu Mas Ojek yang entah kenapa membuat hatinya hangat. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Alia bercerita tentang kejenuhannya sebagai wanita kaya yang selalu didekati pria bermobil mewah namun berhati kosong. Raka mendengarkan dengan tulus dan semakin jatuh cinta. Namun satu hal menghantui pikirannya. Alia menyukai lelaki sederhana. Jika ia tahu siapa Raka sebenarnya, apakah semuanya akan berubah? Raka memilih mempertahankan penyamarannya. Ia ikut makan di warung kaki lima bersama Alia, tertawa tanpa sekat, dan bermimpi tentang hidup sederhana yang selama ini tak pernah ia miliki. Bagi Raka, kebahagiaan itu jauh lebih berharga dari kekayaannya. Namun, rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Suatu malam, Alia menghadiri gala dinner eksklusif. Saat memasuki aula, langkahnya terhenti. Di atas panggung berdiri seorang pria berjas hitam elegan, Raka. Pria yang sama dengan tukang ojek yang selama ini ia kenal. Dunia Alia seakan runtuh. Setelah acara, Alia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Jadi selama ini kamu bohong?" Raka menunduk. "Aku hanya takut kehilanganmu. Aku ingin kau mencintaiku sebagai Raka, bukan karena hartaku." Hening panjang menyelimuti mereka. Alia menarik nafas, lalu tersenyum pahit. "Aku jatuh cinta pada lelaki sederhana yang jujur, yang mau mendengarkan, bukan pada kekayaannya." Ia menatap Raka lurus, "Dan kau tetap lelaki itu, meski kau kaya." Air mata Raka jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya. Sejak hari itu, Raka tak lagi bersembunyi. Ia tetap rendah hati, Alia tetap sederhana di hati. Mereka membuktikan satu hal. Cinta sejati tak pernah melihat status, hanya ketulusan. Sejak malam gala itu, hubungan Raka dan Alia tak lagi sama. Alia menerima Raka sebagai pria kaya, tapi luka karena kebohongan masih mengendap di hatinya. Senyumnya tetap ada, namun jaraknya terasa. Raka menyadari, memaafkan bukan berarti melupakan. Konflik datang dari arah yang tak terduga. Keesokan harinya, berita viral memenuhi media sosial. CEO muda menyamar jadi tukang ojek demi menaklukkan hati sosialita kaya. Judul-judul kejam itu membuat Alia terguncang. Komentar netizen menudingnya wanita materialistis, pura-pura sederhana, bahkan dituduh hanya mencari sensasi. Alia menangis sendirian di butik. "Apa aku cuma bahan permainan?" gumamnya. Sementara itu, keluarga Raka murka. Ibunya memanggil Raka ke rumah besar mereka. "Kau mempermalukan keluarga. Pewaris perusahaan tidak pantas berpura-pura jadi tukang ojek demi wanita," bentaknya. Namun konflik terbesar datang saat Dion, pria kaya lama yang dulu dijodohkan dengan Alia, muncul kembali. Ia sengaja memperkeruh keadaan. "Kau tahu, Li, Raka hanya mengujimu. Dunia orang kaya itu penuh sandiwara," bisiknya licik. Keraguan mulai menggerogoti Alia. Ia pun mengambil keputusan berat, menjauh. Tanpa penjelasan panjang, Alia mengembalikan jaket ojek yang dulu sering dipakai Raka. "Aku jatuh cinta pada kejujuran, bukan pada permainan," katanya pelan.
Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, uang dan kekuasaan tak mampu menyelamatkan hatinya. Raka memilih satu hal, membuktikan cinta dengan tindakan, bukan harta. Ia melakukan langkah yang mengejutkan semua orang, menyerahkan kendali perusahaan sementara pada dewan direksi, menolak wawancara media, dan benar-benar kembali menjadi tukang ojek, bukan untuk menyamar, tapi untuk merenung. Hingga suatu hari, hujan deras turun. Alia berdiri sendirian di pinggir jalan, mobilnya mogok. Sebuah motor berhenti di depannya. Helm itu dibuka. "Masih boleh aku antar?" tanya Raka lirih. Alia terdiam. Hujan bercampur air mata. "Kalau kali ini tanpa kebohongan?" tanyanya. Raka mengangguk mantap. Tanpa topeng, tanpa rahasia. Alia naik ke motor itu bukan sebagai wanita kaya, bukan sebagai CEO, tapi sebagai dua hati yang masih ingin berjuang. Namun, dari jauhan, Dion tersenyum sinis, karena permainan belum selesai. Alia kembali memberi Raka kesempatan. Mereka tidak langsung berpacaran, hanya saling menemani. Pelan, jujur, tanpa status. Namun justru di saat itulah, badai terbesar datang. Dion tak tinggal diam. Di balik wajah ramah dan jas mahalnya, Dion menyimpan dendam lama pada keluarga Raka. Bertahun-tahun lalu, ayah Dion adalah rekan bisnis yang bangkrut dan dipenjara karena skandal keuangan. Semua orang tahu, perusahaan keluarga Raka lah yang menyingkirkan mereka. Dan Dion bersumpah membalasnya. Ia mulai bergerak diam-diam. Dion membocorkan dokumen lama ke media, memutarbalikkan fakta seolah ayah Raka adalah dalang kehancuran keluarganya. Nama Raka kembali diseret. Saham perusahaan anjlok. Dewan direksi panik. Di saat bersamaan, Alia menerima sebuah email anonim berisi rekaman suara. Alia hanya bagian dari rencana. Mendekatinya membuat Raka lengah. Suara itu, suara Dion. Hati Alia gemetar. Ia sadar, selama ini Dion bukan ingin merebut cintanya, tapi ingin menghancurkan Raka lewat dirinya. Alia memilih tidak lari. Ia menemui Dion secara langsung di sebuah restoran mewah. "Kau memanfaatkan perasaanku," kata Alia dingin. Dion tersenyum tanpa rasa bersalah. Dunia ini memang begitu, orang baik selalu kalah. Namun Dion tak menyadari satu hal, Alia merekam semuanya. Malam itu, Alia menyerahkan bukti pada Raka. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri di sisi yang sama, tanpa rahasia. "Kali ini, biarkan aku yang melindungimu," ucap Alia tegas. Raka terdiam. Tak pernah dalam hidupnya ia merasa dicintai sedalam itu. Keesokan harinya, konferensi pers digelar. Di hadapan media, Raka membuka semua data asli, termasuk bukti bahwa ayah Dion sebenarnya melakukan penggelapan dan keluarga Raka hanya menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Lalu Alia maju. Dan ini pengakuan seseorang yang sengaja menyebar fitnah demi balas dendam. Rekaman Dion diputar. Ruangan gempar. Dion mencoba kabur, tapi aparat sudah menunggu. Topeng pria terhormat itu runtuh seketika. Namun twist terbesar belum berakhir. Saat digiring pergi, Dion menatap Raka dan Alia dengan senyum tipis. "Kalian menang hari ini, tapi cinta kalian akan diuji lebih kejam." Seminggu kemudian, hasil tes medis Alia keluar. Ia sakit, penyakit serius yang selama ini ia sembunyikan. Alasan mengapa ia mencari cinta yang sederhana dan tulus sebelum terlambat. Raka memeluk Alia erat. "Kali ini, apapun yang terjadi, aku tak akan pergi." Alia tersenyum lemah. "Kalau begitu, jangan lagi menyamar. Hiduplah jujur, bersamaku." Kabar penyakit Alia menghantam Raka lebih keras dari badai manapun yang pernah ia hadapi dalam bisnis. Selama ini, ia selalu percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi kali ini, tidak. Alia mengidap penyakit langka yang membutuhkan perawatan panjang dan melelahkan. Ia sudah tahu sejak lama. Itulah sebabnya ia jatuh cinta pada kesederhanaan, pada momen-momen kecil yang jujur, sebelum waktu merampas segalanya. "Aku tak ingin kau mengorbankan hidupmu untukku," ucap Alia lirih di ruang rawat. "Aku memilih kau justru untuk itu," jawab Raka tanpa ragu. Raka membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia mundur dari jabatannya sebagai CEO.
Bukan karena kalah, bukan karena skandal, tapi karena memilih cinta. Dewan direksi menentang, keluarganya kecewa, media mencibir, namun Raka tetap teguh. Ia ingin hadir di setiap terapi Alia, di setiap hari sulit, tanpa jadwal rapat dan jas mahal. Hari-hari berlalu berat, rambut Alia rontok, tubuhnya melemah, senyumnya kadang hilang, tapi satu hal tak pernah berubah. Raka selalu ada, mengantar dengan motor tua, menggenggam tangan, membacakan pesan-pesan lucu agar Alia tertawa. Suatu sore, di bawah langit mendung, Raka membawa Alia ke tempat pertama mereka bertemu. Pinggir jalan, tempat ojek. Dengan tangan gemetar, Raka berlutut. Aku tak tahu berapa lama waktu yang kita punya, tapi aku ingin setiap detiknya bersamamu. Menikahlah denganku, bukan sebagai wanita kaya, bukan sebagai pasien, tapi sebagai Alia yang kucintai. Tangis Alia pecah. Aku takut, kau akan menyesal. Raka tersenyum. Satu-satunya penyesalanku adalah jika aku tak memilihmu. Mereka menikah sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa sorotan media. Hanya keluarga, sahabat, dan janji yang tulus. Waktu berlalu. Keajaiban datang pelan. Kondisi Alia membaik. Tidak instan, tidak sempurna, tapi cukup untuk memberi harapan. Raka tak kembali menjadi pria lama. Ia tetap rendah hati, membangun perusahaan sosial kecil yang membantu pengemudi ojek dan pekerja informal. Suatu pagi, di bawah sinar matahari, Alia menatap Raka dengan senyum. Kalau kau tak pernah menyamar jadi tukang ojek, mungkin aku tak akan pernah mengenal cinta. Raka menggenggam tangannya. Dan kalau kau tak mencintai kesederhanaan, aku tak akan pernah menjadi diriku sendiri. Di tengah segala ujian, mereka belajar satu hal. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang tetap tinggal saat segalanya terasa hilang. Tamat.